Nah nih yangnya tinggal lagi. Mau ke Babel dulu ngurusin pencemaran lingkungan. Yangnya sedih biasa. Langganan kalau ditinggal sedih langganan. Kumaha ya teh? Kumaha ya teh? Tesnya, terus benernya. Ya, tesnya. Karena ini bang deui dah sawengi aya na ge. Ya, ieu deui na. Hah? Wangi dah ini. Ini ya. Ya, tesnya. Hah? Kembali. Nah, tas. Ya, dadah. Itu sadar. Udah. Ayo, udah. Ya. Saya pergi ke Bangka Belitung karena mengalirnya laporan dari masyarakat. Yang pertama laporannya adalah dari kelompok nelayan yang tidak bisa melaut karena garis pantainya sudah habis ditambang oleh penambang pasir, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. Dan ngadunya sih katanya sudah kemana-mana, tapi tidak ada yang menanggapi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah pengaduan dari banyakkan kaum ibu yang menyampaikan tentang pencemaran salah satu perusahaan di sana. Dan saya dengar juga dulu Dirjen Penindakan sudah mencoba untuk melakukan eksekusi terhadap perusahaan tersebut, tetapi dihalang-halangi. Nah, kemudian yang ketiga juga ada satu pulau yang izinnya diberikan tambang satu pulau itu, sehingga nambangnya nggak karu-karuan. Problem ini sebenarnya mestinya tidak terjadi kalau semua pihak bisa memahami apa sih fungsi dari seorang pemimpin. Seluruh kebijakan senantiasa harus mempertimbangkan kelangsungan hidup. Bukan hanya sekarang hari ini kita mendapat pendapatan yang besar, tetapi juga harus berpikir ke depan bagaimana kehidupan masyarakat, terutama rakyat kecil yang sangat tergantung hidupnya dari kebaikan alam. Nelayan tergantung hidupnya dari kebaikan alam, petani tergantung hidupnya dari kebaikan alam. Kalau alamnya sudah nggak baik, jujur aja, yang rugi itu rakyat yang kecil yang tidak berdosa. Semoga kunjungan saya minimal bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga para petani, nelayan bisa melaut kembali, kemudian masyarakat tidak lagi menghadapi problem dari limbah yang mencemari lingkungan. Dan mudah-mudahan pulau yang diberikan izin satu pulau untuk ditambang, mudah-mudahan bisa dievaluasi dulu demi kebaikan kita semua. Negeri ini adalah milik kita. Kalau kita tidak jaga, mau siapa lagi yang jaga negeri ini?
rombongan Komisi 4 DPR RI di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Kebetulan ada informasi ada warga yang ditahan katanya gitu kan, karena dia dianggap melaporkan kasus pencemaran lingkungan. Nah, saya kan apa benar atau tidak berita itu kita belum tahu. Kita ingin coba telepon orang yang barusan menyampaikannya. Ya, halo Pak. Ya Pak, ya Pak. Ini Pak, siapa Pak Yuniot? Iya, siap, benar Pak. Baik. Bapak itu warga mana? Warga Kenanga Pak. Warga Kenanga. Nah, kronologisnya gimana, perusahaannya bau gimana? Iya, bau Pak, sampai dan hari ini bahkan sampai semalam Pak. Oh, perusahaannya perusahaan apa? Siapa? Perusahaan Ubi Kavesa. Tapioka. Tapioka. Nah, Terus permasalahan dia, mereka ada mengolah limbah. Kan bau Pak. Pengelolaan limbahnya kurang baik. Nah, Betul. kemudian yang ditahan itu siapa? Ada yang ditahan atau bagaimana? Yang ditahan ini RT, 6 Uh-uh. orang RT dengan mantan RT. Kebetulan mereka itu ditahan hanya karena kami sosialisasi rencana kami untuk menggugat PTBAA ini Pak. Nah, padahal mereka hanya mengetahui, tapi disangkakan penyalahgunakan wewenang dan jabatan, dan juga pemalsuan dokumen katanya. Jadi Pak Ketua RT akan melakukan gugatan class action ke pengadilan. Kemudian Pak, yang melakukan yang akan melakukan gugatan itu adalah warga. warga. Berkumpullah warga ini dalam satu tempat namanya Balai Adat. Nah, karena warga ini membuat sebuah undangan, tentunya sebagai etika administrasi yang baik, warga ini minta mengetahui ketua RT dengan lurah. Nah, si RT ini hanya mengetahui dan istilahnya mengetahui bahwa ada kegiatan itu, ibaratnya pemberitahuan gitu Pak. Jadi yang buat undangannya itu adalah warga, melakukan sosialisasi gugatan ke pengadilan class action atas pencemaran lingkungan perusahaan tersebut. Ya, mudah-mudahan selesai, tidak ada masalah apa-apa ya. Terima kasih ya, terima kasih banyak, terima kasih. Ya, kita rombongan Komisi 4 bersama Kanjeng Daruri, ini pakarnya, mantan dirjen, walaupun sudah tua tetap dia kelihatan muda atas, muda bawah, muda dalam, muda luar. Lagi mempelajari kasus. Nah, lagi pelajari kasus. Ya, kalau saya sarjana hukumnya banyak politiknya. Nah, beliau ahlinya. Kita menuju lokasi ya. Kita akan bersikap objektif. Siapapun yang benar ya harus tetap pada posisi yang benar. Yang salah posisinya tetap salah. Ya. Apa yang telepon saya Yuni tadi? apa? Oh, yang telepon saya Bapak. Ini tadi yang telepon saya. Siap. Pak siapa? Yuniat. Yuniot Mansa Yuniat. Ini daerah apa namanya? Kenanga Pak, Kelurahan Kenanga. Ini daerah Kenanga. Jadi yang ditahan itu ketua RT. Ketua RT dan mantan RT Pak. Mantan RT 6 orang. 6 orang Pak. Satu perempuan. Iya, lagi hamil 2 bulan. Lagi Pak. hamil. Siap. Satu lagi sakit. Satu lagi Stroke, Pak. sakit. Nah, satu orang ketua tim pembangunan masjid yang lagi dibangun ini Pak. Dan satu orang sekretaris masjid Pak. Luar biasa Mereka bukan kriminal dan tidak pernah melakukan kriminal. Ya udah, di mana kita ngobrolnya? Siap di sini Pak. Sini. Ini Pak Ustadz Oh Nurul. iya, Ustadz ya. Terima kasih. Salam. Selamat datang Pak. Silakan. Sini, Pak. Langsung ke pokok masalah Pak. Pokoknya gimana? Pokok masalahnya adalah yang pertama, kami masyarakat Kenanga sudah sering mengadukan ini, bahkan terakhir mengadukan juga ke Gakum, ke Polda, ke Polres, ke Bupati, ke Gubernur. Sudah semua dengan tahapannya, termasuk yang sudah saya kirimkan kronologis, baunya masih ada Pak. Limbahnya tidak keluar dengan baik, akhirnya bau ke masyarakat. Bau ke masyarakat dan sampai dengan hari ini, dan itu pun baunya tergantung arah angin kuncinya Pak. Ya biasa begitu. Siap. Nah, terus kemudian warga Mengeluhkan dan dan pernah mengajukan class action ke pengadilan. ke pengadilan, walaupun ada yang mungkin dalam tanda kutip agak pertanyaan kami,
syarat kami dianggap tidak Ya, class action ke lengkap. pengadilan Siap. tetapi ditolak. Ya, siap. Ditolak, bukan materi Pak. Baru substansi sebagai legal standing. Legal standingnya Siap. ditolak. Nah setelah itu Bapak warga membuat Sebelumnya kami membuat sosialisasi pertemuan ke masyarakat untuk menghadirkan Pak Zaidan dalam rangka menggugat pabrik PTBA ini akan menggugat sebelumnya, sebelum class action tadi. Iya. Dan saya yang mendatang itu selaku inisiator kegiatan, dan para RT ini hanya mengetahui saja. Nah, kemudian para RT yang mengetahui ini khususnya 6 orang, tapi semuanya ada 9, tapi 6 orang saja yang diadukan itu dianggap menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Sudah 2 kali P19, kemudian tiba-tiba kemarin muncul lagi bahwa dianggap lengkap P21, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, tapi ada ditambahkan pasal alternatif. Rupanya pasal alternatifnya adalah 263 persekongkolan junto 55, persekongkolan membuat sebuah dokumen palsu, itu intinya. Mereka nggak korupsi uang negara, mereka nggak mencuri, mereka orang baik-baik. Mohon dikeluarkan. Jadi kita datang ke sini pasti akan membantu. Karena kebetulan dia pas datang pas ditahan. Pertanyaannya apa? Pas datang pas ditahan. Udah berapa hari Tan? Kemarin sore. Sore. Nah kemudian ya kita setelah ini nanti coba mendatangi para kejaksaan negeri. Nah mudah-mudahan beliau nanti bisa menjelaskan dan mudah-mudahan bisa melakukan penangguhan. Amin. Mudah-mudahan. Ini surat dari dimasalahkan itu warga untuk sosialisasi gugatan class action ke pengadilan, mengundang pengacara kan. Siap. Kemudian diketahui oleh para ketua RT. Para ketua RT-nya nggak apa-apa. Ketua RT-nya kemudian dianggap setelah itu dianggap sudah tidak menjabat. Akhirnya dijadikan dasar sebagai membuat dokumen palsu. Jadi ini masih berkuasa, mereka punya hak masih gitu. Klausul surat Ini pemberhentian dianggap juga setelah sudah ini kan ada pemberhentian nih jadi ketua RT-nya. Pemberhentiannya ini di sini tanggal 5 Juni. Jadi pada waktu menstempel dan tangan ini dalam posisi masih jadi ketua RT. Iya, siap. Intinya itu kan. Iya, siap. Nanti kita Nah, tanya. ini kami beranggap bahwa itu ada rekayasa dan kriminalisasi lah sebenarnya seperti itu. masyarakat terpecah. Pecah masyarakatnya, Dan ya, boleh bilang termasuk saya, posisi saya PNS, saya sering diintimidasi. Bahkan maaf, Pak, mohon maaf bukan melaporkan. Saya pun pernah ditegur walaupun secara lisan dan oleh beberapa pejabat karena kepokalan saya. Karena saya memperjuangkan kampung saya, tempat tinggal saya, rumah saya nggak jauh dari pabrik. Nah, saya ditegur bahkan sampai dengan tanda kutip saya harus dipindahkan, dimutasi ke tempat yang jauh. Nggak masalah bagi saya. Demi rakyat, tenang. Jabatan saya. Nah, ini fakta yang terjadi. Ya udah paham lah kita. Paham ya. Kasusnya adalah prinsip dasar kita ini adalah ya kalau yang nggak salah ya jangan terlalu, walaupun prosesnya kan sudah berjalan. Andai kata prosesnya sudah berjalan, ya ada penangguhan. Karena ini kan sudah ditahan, udah P21 kan ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Amin. Ya. Terima kasih semuanya ya, udah saya terima di sini. Ayo, terima kasih. Ya. Bapak ada? Bapak belum dari sholat dia belum di sini. Belum di sini ya? Iya. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak, habis sholat. Ya, enggak apa-apa. Siapa berangkat? Saya kebetulan lagi kunker ke sini, Pak. Kebetulan hobi saya kunker itu pabrik tapioka, terus kemudian ke pantai ya, kemudian ke pencemaran ya. Kebetulan pas pergi ke sana ketemu warga rame-rame. Ada yang ditahan katanya mantan ketua RT-nya.
Ya karena kita kunjungan, masa sih kita nggak denger apa yang menjadi keluhan mereka. Ya saya bilang saya ketemu Pak Kajari. Kalau materi pidananya ya silahkan ya Pak berproses. Ya. Gitu. Tapi kan kalau dilihat dari apa ya, nilai kasusnya kan kasus yang sangat biasa-biasa. Ya. Paling hanya minta ya di penangguhan saja lah gitu Pak. Itu aja. Gitu. Sini dong. Jadi begini Pak ceritanya. Jadi itu kan kasusnya pemalsuan. Dia yang tanda tangan. Dia sudah mengundurkan diri sebagai RT itu. Iya, dan penyalahgunaan wewenangnya di 228 itu seakan-akan waktu itu dia masih selaku RT. Jadi masalah ini munculnya jadi dari perkara perdata. Ya. Karena mereka ini mobilisasi warga melakukan gugatan. Ya. Setelah di persidangan, setelah diperiksa, terungkaplah itu. Saya tidak pernah tanda tangan ini. Ini bagaimana? Terungkaplah, banyak juga. Akhirnya karena seperti itu yang terungkap, majelis hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diterima. Ya. Karena ya bukan class action masyarakat, ini kan class action gugatannya. Ya. Masyarakat itu dari yang keberatan karena tanda tangannya dipakai segala macam itu melaporlah ke penyidik, diproses oleh penyidik. Iya, yang dirugikan. Tentu saja merasa dirugikan, ya. Berproses, bahkan sudah sampai ke live krim segala macam bahwa ini memang betul-betul pemalsuan. Pada saat kemarin sudah ditawarkan juga oleh Kasih Bitung saya, ini bagaimana kalau memang dibuat permohonan Untuk penangguhan untuk tidak ditahan karena tidak pernah ditahan. Iya, Kan? iya. Apa yang dibilang pengacaranya? Saya tidak mau apa katanya? Mengemis, Pak. Saya tidak mau mengemis. Jadi seperti itu Pak. Iya. Makanya kan kalau dari sisi materi kan kita tidak akan mencampuri Pak, Siap. karena itu kewenangan Bapak. Tapi karena kebetulan saya berkunjung ke situ dan memang dalam pandangan Gakum memang perusahaannya juga lagi dalam proses ya penyelidikan Gakum gitu kan. Nah sehingga ya ada aspirasi dari warga ya kita menyampaikan ke Bapak mohon ditangguhkan lah. Ya, jadi tentunya dengan prosedur hukum. Dan mungkin saya ngambil kebijakan minggu depan sudah saya limpahkan, paling tidak Senin atau Selasa, paling lambat Selasa lah pengadilan ya. saya limpahkan segera. Mungkin itulah bisa saya nanti bisa disampaikan ke kalau memang ada penangguhan bisa ke majelis hakim. Prinsip dasar kan kita sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhan warga dan kalau keputusannya kan ada di Pak Kajari dan Pak Kajari memutuskan pelimpahannya dipercepat hari Senin. Iya, Senin Pak. Gitu. Iya Pak. Nanti bisa dikonfirmasi lagi. Iya, Kalau memang- permohonannya ke majelis hakim. Pak Kajari terima kasih ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap. Ya terus jalan. Terima kasih banyak. Pengacaranya mana? Pengacaranya mana? Pengacaranya? Pengacaranya mana? Hadir Pak, Hah? belum datang. Iya. Saya udah ketemu Pak Kajari. Iya. Saya sudah menyampaikan keinginan untuk penangguhan penahanan. Iya, penangguhan. Iya. Dan kemudian kan materi yang disangkakannya kan bukan hanya persoalan tanda tangan RT itu. Iya. Tapi dulu waktu gugatan class action katanya ada pemalsuan tanda tangan warga. Gitu loh itu materinya. Dan yang melaporkan ke Polresnya kan warga. Yang merasa tanda tangannya dipalsukan. Kata beliau kan begitu ya. Iya. Nah kemudian kalau kemarin sudah menawarkan penangguhan katanya ke pengacara, tapi pengacaranya menolak, gitu loh. Nah kemudian akhirnya keputusannya
nanti hari Senin langsung dilimpahkan ke pengadilan. Senin pagi langsung minta penangguhan. Penangguhannya langsung ke hakim, Proses ke pengadilan. jadi nggak bisa ditarik. Senin pagi. Ya, Senin pagi. Ya. Terima kasih. Di Matras, Pak. Sehat ya. Ya. Semoga semangat, mudah-mudahan lancar. Nomor saya kan ada. Kalau ada kesulitan nanti tinggal telepon-telepon. Ada tadi di Pak siapa? Pak Yunian. Pak Yunian ya. Nggak usah apa. Ini saya nih. Iya, iya, Pak. Bang Tiga ya. Iya. Nggak usah. Tiga. Ya. Makasih, Pak. Paham kan? Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya. Ini masih hidup. Ini tapioka ya? Tapi apa? Bahan bakunya dari mana? Bahan baku langsung dari petani gitu. Petaninya Di kampung. Lampung. Di kampung. Oh, di sini. Apa singkong? Kalau yang rame keluarga itu bau kenapa? Bau karena limbah. Limbahnya pengelolaannya gimana? Baik. Iya. Mari Pak, silakan. Enggak ke sini aja. Limbahnya mana instalasi limbah? Belakang. Masih ke limbahnya aja. Ya. Kita lihat dulu. Kita lihat instalasi limbah ya. Limbah beritanya. Ini limbah Limbah ini. pabrik Nggak ada tapioka pengolahannya sama yang sekali. memang baunya dari sini. Malam pertama buangan dari sana kemana dulu? Ini pertama. Terus sampai 1, 2, Dua. 3, 4, 5. dari sini disaring ke sini. Di ini kan kita pakai retention time, Pak. Oh. Jadi di sini kolam 1, Kolam 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buang kemana 12? 12 langsung buang lagi ke penampungan air kita juga, Pak. Terus habis itu? Habis itu baru kita water treatment. Hah? Di water treatment di tangki-tangki. Nah, setelah itu baru kita pakai, Pak. Pernah dilepas nggak ke lingkungan? Nggak ada, Pak. Sebelumnya? Nggak ada. Karena kita tahu nggak kita apa-apa, nggak apa-apa. Kak, Nah. nggak bapak kan boleh, saya kan Ya, tanya aja. ya. Jadi intinya kita juga nggak ada izin untuk melepas ke badan lingkungan gitu Ya. loh, Pak. Jadi memang kita manfaatkan limbah cair ini untuk kita sendiri juga diolah juga Oke, gitu. onggoknya dikemanain Pak? Kalau onggok untuk petani, Pak, petani Ya. dan kita sendiri mengelolanya. Ya, tapi bapak pernah buang nggak onggok ke tempat lain? Stok ogoknya di mana sekarang? Stok onggok sekarang Itu ada yang- satu di sana, Itu Pak. bikin bau Pak, satu Pak. Satu Iya, untuk stok onggok. Nah, itu bikin bau Pak. Iya, wis. Ya. Yuk. Oke, ya makasih Pak ya. Lembur endah pandi dengan Genjeleng alam pancing kadang Pohon kadiri sorangan Disancang